Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tinggal di lingkungan yang jamaah masjidnya setelah selesai sholat berjamaah selalu menawarkan tangan untuk bersalaman. Yang bersangkutan tinggal di satu tempat yang bila sholat di masjidnya setelah sholat jamaahnya seringkali menawarkan tangan untuk bersalaman. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya sikap kita? Sikap Anda mungkin ya, saya kan tidak ikutan. Baik, ini terbiasa melihat ya, kalau Anda yang punya masalah ya Anda yang bertanggung jawab di situ. Apakah bersalaman dengan membuang muka atau tidak sama sekali? Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya sikap saya? Apakah bersalaman dengan membuang muka? Kenapa Anda mesti buang gitu kan? Allah sudah kasih muka yang baik bagi Anda mau buang, kenapa ini? Masya Allah. Atau tidak sama sekali? Maksudnya, apakah Anda abaikan sama sekali atau Anda salami tapi ya Anda lihat gitu kan? Baik, mari kita lihat dulu persoalan dasarnya. Jadi kita coba biasakan begini ya. Sebelum kita menjawab beberapa persoalan yang masuk, kita lihat dulu ini akar persoalannya apa dasarnya. Dan dalilnya apa? Pendapat ulama di situ apa? Kemudian perbandingan pendapat ulama bagaimana? Disebut dengan muqaranatil madzahib. Setelah itu qaul rajihnya, tarjihnya, yang terbaik yang kita ambil yang mana? Jadi dengan persoalan itu kalau dibuka utuh, insyaallah lebih jelas diterimanya, gampang diamalkannya, tenang menjalaninya. Plus ketika dipersoalkan oleh orang lain, kita bisa menjelaskan dengan lebih detail. Sepakat sampai sini ya? Baik. Kita turunkan dulu sekarang persoalan. Di sini ada dua, ya bahkan tiga mungkin ya. Yang pertama persoalan tentang bersalaman. Saya ulang, persoalan tentang bersalaman. Apa dalil-dalil tentang bersalaman? Kapan dia digunakan? Ya. Yang kedua adalah persoalan tentang amalan pasca salat. Apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW setelah selesai menunaikan salat. Dan yang ketiga, apakah dibenarkan kemudian bersalaman setelah salat? Ini barangkali turunan-turunan yang coba kita jawab. Pertama, terkait dengan persoalan salaman, ada beberapa turunan hadis yang bisa kita ambil. Misal hadis riwayat di At-Tirmidzi, nomor hadis 2727, 2727. Kalau saya sebutkan hadis, tolong Anda mencari di kitab hadis ya, jangan di Google. Ya, karena ada sebagian yang tanya, Ustaz kenapa nomornya beda dengan saya? Barangkali saya cari di kitab hadis, Anda cari di Google gitu kan? Jadi nggak nyambung di sini. Ya, kalau antum mau cari di kitab hadis. Ya. Saya insyaallah punya yang At-Tirmidzi. Kita ada di At-Tirmidzi. Baik, bismillah. Yang punya kami kalau mau disamakan terbitan Dar Ihya Turaf Al-Arabi. Ini Arabi. Antum bisa lihat di juz yang kelima halaman 74. Tahqiqnya Ahmad Muhammad Syakir. Ahmad Muhammad Syakir. Tahqiq itu yang editorialnya, yang menentukan apakah hadisnya sahih atau dhaif, diteliti kembali. Kemudian nomor hadisnya 2727. Sekiranya ini cukup ya. Yang pertama. Kemudian kita periwayatnya, rawinya adalah Al-Bara bin Azib. Ya, baik. Kita tulis dengan bahasa Arab kurang lebih begini. Al-Bara bin Azib. Ya, baik. Riwayat serupa bisa ditemukan juga. Misal hadis riwayat Abu Daud, Sulaiman As-Sijistani, nomor hadis 5214. Antum bisa ambil cetakan yang punya saya di Darul Kitab Al-Arabi kalau mau disamakan ya. Punya kami ada di juz, antum temukan yang kedua halaman 775 dengan rawi yang sama ya. Tahqiq editorialnya, kalau yang ini Ahmad Muhammad Syakir, yang ini juznya, tahqiqnya ya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ya. Ini Masya Allah terkenal sekali di dunia literasi ya. Ya.
di dunia literasi terkenal sekali di literatur keislaman. Beliau suka mentahqiq hadis. Bahkan ini pakar bahasa ya. Kalau Anda misalnya cari kitab-kitab bahasa di Alfiyah Ibnu Malik ya, dan Syarah Alfiyah Ibnu Aqil ya, di Syarah Ibnu Aqil di Alfiyah Ibnu Malik, ini tahqiqnya akan ditemukan nih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Dan Masya Allah, ini orang alim. Ya, bukan cuma hafal Al-Quran, tahu hadis, tahu bahasa Arab, plus tahu dengan sastra Arab, termasuk syair-syair ya, dalam literasi orang-orang Arab ini paham ya, mengerti beliau. Tapi saya berikan ini dulu, kemudian terkait salaman pasca salat bisa ditemukan di hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari nomor hadis 3360. Rawinya Yazid bin Aswad. Ini sangat populer, antum bisa cari di mana saja. Ini bisa ditemukan, nanti kita di akhir kita bahas. Baik. Bismillah, kita mulai bacakan dulu hadis yang pertama, teman-teman sekalian, dari apa yang telah kami tuliskan, tercantum di At-Tirmidzi nomor hadis 2727, demikian di Abu Dawud juga nomor hadis 5214, dari Al-Bara bin Azib. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Perhatikan kalimatnya. Ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim. Syarat pertama muslim. Ingat ya. Syarat pertama muslim. Yaltaqiyani, keduanya kemudian bertemu. Kalimatnya umum. Artinya bisa bertemu dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Di Anda ketemu di kantor, ketemu di pasar, ketemu di masjid, dalam situasi apapun. Karena kalimat umum itu sepanjang tidak ada kekhususannya, antum jangan coba-coba mengkhususkan. Ya, ingat ya, dalam agama itu nggak boleh kita pakai pendapat pribadi, mesti ada dalil. Kalau ada dalil khusus, gunakan yang khusus. Kalau ada dalil umum, gunakan yang umum. Tapi kalau ada yang umum misalnya tidak ditemukan yang khusus, maka yang umum berlaku. Tapi kalau yang umum ditemukan yang khususnya, yang umum disimpan, yang khusus berlaku. Jelas di sini? Tayyib. Teruskan, yaltaqiyani, dia bertemu dimanapun dalam suasana apapun. Fayatasafahani, kemudian keduanya bermusafah. Ingat, musafahah di sini yang diterjemahkan dengan salaman dari kata safaha. Ya, safaha. Arti kata safaha asalnya sesuatu yang lapang, yang tidak ada sekat. Ya, safaha yasfah. Tayyib. Sebentar. Boleh saya hapus sebagian? Sebagian Mas ya, yang paling atas lah, insyaallah. Bismillah. Teman-teman sekalian, kalimatnya menggunakan fayatasafahani dari kata safaha yasfahu. Kalau saya turunkan di sini, asal katanya safaha begini. Kemudian dalam hadis disebutkan tasafah. Kemudian turun kalimat yatasafahan. Perhatikan kalimatnya. Di hadisnya disebutkan fayatasafahani, kemudian keduanya bersalaman, diterjemahkan demikian. Kalimat bersalaman di sini, ingat ya, menggunakan kata tasafah berasal dari kata safaha, berarti sesuatu yang lapang, yang sudah nggak ada sekat. Ini artinya adab kepada kita. Kalau seseorang ingin bersalaman satu dengan yang lainnya, jangan sampai dengan bersalaman itu masih membawa sekat dalam dirinya. Jadi maksud bersalaman itu sesungguhnya ya bukan sekedar ingin menjalin kebaikan, kerapatan hubungan, tapi diantaranya ketika Anda bisa bersalaman, sekat-sekat yang ada dalam jiwa itu bisa hilang. Jadi kalau Anda bersalaman dengan orang, ternyata misalnya sekatnya tidak hilang, apalagi Anda salaman begini, mukanya ke sini, satu ke barat, satu ke timur misalnya kan, itu bukan musafah namanya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita bermusafah dulu ya. Oh ya akhil karim, kapan kita jarang ketemu, salaman, apa kabar, baik. Itu bukan musafah namanya. Jadi ketika Anda salaman, Anda rekat ukhuwahnya, please sekat yang ada dalam diri Anda hilang. Jelas di sini? Baik, dan Masya Allah, ini yang paling indah. Yang paling indah. Siapapun yang punya persoalan dalam kehidupan, itu diantara cara Allah untuk bisa menggugurkan persoalan itu, akan kita diarahkan pada satu jalan. Entah itu momentum, entah itu acara, yang dengan izin Allah diantaranya itu pasti dipertemukan tuh. Ya, kadang kumpul acara kemasyarakatan. Kadang pertemuan misalnya di pesta pernikahan. Atau bahkan acara di masjid. Mau nggak mau kadang-kadang dipertemukan.
Ada yang sudah ngambil jalan, oh dia duluan, saya tutup dulu gitu kan. Begitu buka pintu masjid, tiba-tiba langsung ketemu. Gak ada celah untuk menghindar gitu kan. Nah kalau Anda menemukan situasi seperti itu, berarti itu nikmat dari Allah yang menginginkan persoalan Anda segera tuntas itu. Ya, kalau Allah sudah ingin selesaikan, kenapa Anda tunggu lagi? Ya, kenapa Anda jauhi? Kenapa Anda lamakan? Ya, kan? Ya, jelas di sini? Baik. Nah kalau sudah kalimatnya begini, menggunakan ta plus alif, ini bermakna saling. Ya, ada dua sisi. Yang satu menyampaikan, yang satu merespon, dan keduanya saling melepaskan hal-hal yang tidak menyenangkan yang ada dalam jiwanya. Tapi kalau kemudian ada dua orang yang melakukan itu dan saling melakukan musafahah ini, saling bersalaman, maka dua orang dalam bahasa Arab ditambah alif dengan nun di ujungnya. Tadinya begini, musafahah, bersalaman, baik, dengan arti menghilangkan sekat yang ada dalam jiwa. Kemudian menjadi tasafaha, bermakna saling. Ya, dari dua sisi, bukan cuma satu orang saja. Jadi kalau ada, nanti kita lihat dampaknya apa. Kalau cuma satu orang yang melakukan safaha ini, yang menghilangkan sekat dalam jiwanya, sementara yang lain tidak. Yang satu sudah senyum, tiba-tiba yang lain mengelak dan sebagainya. Nanti ada konsekuensi di akhir. Yang satu dapat pahala, yang lain mendapatkan dosa. Nanti kita lihat ya. Kalau dilakukan oleh keduanya, maka tambah alif dengan nun di ujungnya. Yatasafahani. Ini kalimat hadisnya. Ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim, yaltaqiyani, keduanya bertemu kapanpun, dimanapun, fayatasafahani, kemudian keduanya bermusafahah, dan Masya Allah menghilangkan sekat yang ada dalam jiwanya. Assalamualaikum Pak, apa kabar, lama nggak jumpa, padahal tahu dua-duanya punya masalah, tiba-tiba bisa senyum, bisa cair. Nah itu saat terjadi peristiwa itu, illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa, kecuali sebelum keduanya melepas tangan ini kemudian berpisah, itu Allah menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah tersekat di antara keduanya. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang sulit mengungkapkan itu kan, saya mohon maaf kemarin begini, saya khilaf begini. Tapi ketika Anda bersalaman, kan suka hadir suasana cair dalam jiwa itu kan. Mulai ada perasaan ingin menyapa, mulai ada lentur sedikit, kadang-kadang disekat dengan pertanyaan. Itu ketika Anda benar-benar bermusafahah begini dan lihat karena Allah, itu dosa-dosa yang pernah terjadi di antara Anda dan orang yang bersalaman dengan Anda sebelum dilepas tangan ini, itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya, cuma dosa, utang tidak. Awas, hati-hati. Utang tidak, Anda tetap berutang, ya? Jangan dikira utang yang lunas sebenarnya kan. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Baik, jadi teman-teman, konsep yang pertama ini masih umum. Dimanapun Anda masuk masjid bermusafah, alhamdulillah. Anda ketemu kawan, musafah, alhamdulillah. Anda misalnya di masjid, ketemu kawan sudah duduk, musafah, alhamdulillah. Termasuk misalnya, mau sebelum sholat, mau pasca sholat, ini berlaku umum. Berlaku umum. Jadi keumuman ini berlaku dimanapun, kapanpun, sepanjang tidak ada dalil khusus yang menentangnya. Sepakat sampai sini? Mesti sepakat, ulama aja sepakat, kenapa antum enggak? Ya. Ulama penghafal Quran, hafal hadis, ya tahu tentang ketentuan Rasul, sepakat tentang ini. Antum bukan ulama, Quran belum hafal, hadis belum tahu, enggak sepakat. Antum siapa? Ya. Baik, mudah-mudahan antum sehat ya. Teruskan dulu sebentar. Sepakat sampai sini? Alhamdulillah. Kita teruskan sekarang. Nah, sekarang apakah amalan musafahah ini bisa digunakan pasca sholat? Ini poinnya. Sampai kita jawab pertanyaan tadi. Nah, sekarang kita lihat amalan Nabi SAW pasca sholat, apa yang dilakukan oleh beliau. Tayyib. Jangan ngarang dulu, kita tanya pada Al-Quran dan Sunnah, gitu kan? Ingat betul, mumpung masih di awal kajian kita ya. Jangan mengarang dalam agama, karena pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Ingat ya, di agama harus pakai dalil. Tayyib. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW pasca sholat? Quran surah keempat ayat 103. Nanti kita turunkan lebih jauh. Dan dipraktekkan nanti di hadis Muslim, hadis riwayat Muslim, nomor hadis 591 sampai 597 ya. 591 sampai 597. Baik, kita lihat turunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan, agak ke atas sedikit. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ada ayatnya? Tayyib. Fa idza qadaytumus shalah, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat. Salatnya sudah selesai nih. Anda sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa yang dikerjakan? Ini ayat langsung yang turun. Allah menyampaikan fadhkurullaha, maka langsung berzikir kepada Allah. Zikir. Ya.
Begitu Anda selesai menunaikan salat, assalamualaikum, assalamualaikum, Anda zikir. Bahkan Masya Allah, sekalipun Anda tidak sempat dalam keadaan duduk misalnya, tapi Anda harus segera berdiri dan berjalan, karena ada sesuatu yang harus dikerjakan, atau Anda mengejar pesawat yang sudah menunggu, nggak ada masalah, qiyaman, sambil berdiri Anda. Wa qu'udan, kalau Anda tidak terlalu terburu-buru, Anda duduk di situ. Ya. Wa ala junubikum, atau dalam suasana santai. Masya Allah. Habis sholat, tahajud misalnya kan, ingin baringan, miring ke kanan, Anda sambil zikir, boleh silakan. Ya. Nah sekarang persoalannya, kalimat zikir di Quran banyak. Ya banyak sekali. Ada jenisnya misalnya, kalimat-kalimat thayyibah, seperti tadi di hadis Muslim, hadis 591 sampai dengan 597-nya. Ada yang kemudian jenisnya baca Al-Quran, ada yang menghafal Al-Quran, ada yang berdoa, ada yang jenisnya istighfar, macam-macam. Segala jenis zikir, perbuatan yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Jadi di sini ada kalimat-kalimat Quran yang menyampaikan bahwa setelah kita menunaikan salat, maka sunnahnya yang dilakukan apa? Zikir. Karena itulah Nabi SAW setelah selesai menunaikan salat itu selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimulai dengan kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu di hadis Muslim, hadis 591 dan turunan-turunan yang lainnya. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Tayyib. Jadi, kalimat di sini kita temukan bahwa dalam amalan keseharian Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali pasca salat itu langsung menghadirkan amalan yang disebut dengan zikir, dan bersalaman ternyata tidak termasuk di sini. Enggak ditemukan dalam riwayat hadisnya. Ya, jadi menjadi amalan Nabi yang rutin dikerjakan pasca salat. Artinya apa? Dalam keadaan ini ada dalil khusus di sini. Hati-hati. Ada dalil khusus yang mengisyaratkan kepada kita bahwa amalan pasca salat yang dikerjakan oleh Nabi itu bukan bersalaman, melainkan apa? Zikir. Sepanjang ada dalil khusus, maka dalil khusus ini yang didahulukan, adapun kemudian dalil umum itu disimpan untuk kemudian. Jelas di sini? Ini kaidahnya demikian. Jadi begitu antum selesai menunaikan salat misalnya, dalil khususnya ada, yaitu berzikir, maka zikir dahulukan. Salaman disimpan pasca zikir. Jelas di sini? Baik. Nah, tapi kalau misalnya ada yang menyalami Anda karena ketidaktahuan yang bersangkutan, kan ilmu belum ada pemahaman, Anda disalami. Nah, Anda jangan diamkan. Kalau dia menyodorkan tangannya untuk menyalami, Anda salami aja. Awas, jangan diamkan. Ketika Anda diamkan, Anda keliru. Ya, karena Anda sedang mengerjakan amalan sunnah Nabinya sedang Anda kerjakan, dan Anda persis meniru kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang lain yang menyodorkan tangannya, dia mengajukan amalan kemudian amalan-amalan sunnah yang lain, ya, di luar apa yang sedang Anda kerjakan, Anda respon saja. Karena niat Anda bukan untuk mengerjakan itu, tapi merespon orang lain sedang mengajukan tawaran kebaikan. Dan itu umum sifatnya, boleh dilakukan. Jelas di sini? Baik. Jadi saya tegaskan kembali, ketika Anda selesai sholat, Anda berzikir, baik. Kemudian jika ada orang menyalami, dia sodorkan tangan, Anda sodorkan tangan Anda. Salami dia. Ya, tolong jangan diabaikan. Diabaikan Anda salah nantinya. Ya, apalagi kemudian Anda salami, kemudian misal wajah Anda tidak melihat dia ya, atau Anda mengabaikan. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah. Itu tidak diinginkan. Ya, tidak diinginkan. Dan dia nggak dosa. Ketika dia mempraktekkan salaman pun nggak dosa, karena dalil umumnya ada. Cuma dia menyalahi dalil khusus. Maksiat enggak. Dia nggak bermaksiat, dia nggak berdosa. Ya, nggak ngerjakan aja nggak dosa, ngerjain nggak dosa. Yang dosa itu ketika Anda membuang muka yang tidak dibenarkan atau menghadirkan perselisihan yang tidak diinginkan. Jelas di sini? Nah, dan jangan iseng juga menerangkan pada saat itu. Ya. Begitu disalami, akhi, sunnahnya tidak ini begini. Ya, antum harus belajar dulu. Misalnya, jangan demikian, antum tunda dulu jedanya, selesaikan dulu. Begitu selesai zikir, dia selesai amalan, baru Anda ngobrol. Jelas di sini? Baik. Dan apakah salaman itu dikerjakan oleh Nabi pasca salat? Dikerjakan. Dan itu terdapat di hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 3360. Ya. Riwayat Yazid bin Aswad. Itu langsung ada hadisnya. Ada. Tapi kapan dikerjakan? Setelah tuntas mengerjakan semua zikir dalam salat. Ya, ketika Nabi tuntas, beliau ingin keluar, diriwayatkan dalam satu kesempatan salat subuh, ya Yazid bin Aswad mengatakan faran nasu. Orang-orang mulai tersebar. Kemudian ketika melihat Nabi, mereka berkejaran. Ya'khuduna, mereka mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk menciumnya. Maksudnya salaman begini. Dicium. Bahkan yamsahuna ila wujuhihim. Kemudian setelah salaman gitu mereka ambilkan tepukan ke wajah mereka. Seakan menandakan kebahagiaan, bertabaruk dengan keadaan Nabi. Jadi begitu disalamin, itu ada di Al-Bukhari, hadisnya sahih. Ya. Selesai,
disalamin tangan Nabi, diambil, dicium oleh mereka begini. Seakan mendapatkan nikmat luar biasa karena belum tentu bisa bertemu dengan Nabi lagi dalam keadaan yang lain. Baik, dan itu hadisnya sahih. Di Al-Bukhari nomor hadis 3360. Nah, ternyata ini bisa digabungkan. Bisa digabungkan. Ya, pasca salat, antum zikir dulu, selesaikan semua zikir. Setelah itu, setelah tuntas Anda ingin berpisah atau Anda ingin tinggal di tempat, boleh Anda kemudian bersalaman dengan teman yang lainnya dan pahalanya banyak di sini. Sudah sampai sini? Saya kira clear ya persoalan yang pertama. Jadi intinya setelah sholat tunaikan zikir. Kemudian yang kedua, pasca zikir silahkan kalau ingin bersalaman. Atau yang terakhir, jika ada orang menyalami, Anda boleh respon salami orang itu karena Anda tidak berniat untuk menyalami orang, tapi berniat zikir cuma merasakan kebaikan orang lain. Dan di situ pahalanya double. Jelas ya?